Sebagian teman jurnalis dan organisasi pers kepanasan karena ada polisi yang menyamar menjadi wartawan selama 10 tahun dan baru terungkap pekan ini. Sejak 2012, polisi itu jadi kontributor di TVRI. Mendadak terungkap setelah menjabat menjadi Kapolsek. Ramai jadi perguncingan. Ibtu Pol Umbaran Wibowo yang dilantik menjadi Kapolsek Kradenan Blora, Jawa Tengah, Senin lalu 12 Desember 2022. Ternyata wartawan lepas yang rutin mengirim berita ke stasiun TVRI Jawa Tengah. Selain sah sebagai anggota Polri, ternyata Ibtu Umbaran tercatat sebagai wartawan madya yang mendapatkan sertifikat uji kompetensi wartawan (UKW) melalui Lembaga Penguji Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). AJI, Aliansi Jurnalis Independen, pun beraksi keras dan menyampaikan kecamannya. AJI mencurigai cara yang dilakukan Umbaran adalah satu dari banyak praktek kotor yang dilakukan aparat keamanan menyusup ke institusi pers. AJI juga mencatat bahwa cara serupa terjadi di tempat lain seperti di Papua. Ini cara kotor memanfaatkan organisasi dan institusi pers untuk mencari informasi. Praktek ini sudah berlangsung lama, mungkin sejak zaman Orde Baru, apalagi di masa konflik, kata Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia, Erick Tanjur, kepada BBC News Indonesia. Menurut AJI, praktik yang cukup marak terjadi dan berlangsung sejak Orde Baru tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalis dan juga Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Untuk itu, AJI mendesak aparat keamanan dan institusi negara lainnya menghentikan cara tersebut dan juga meminta media massa melakukan bersih-bersih pegawainya yang dicurigai berperan ganda. Direktur Utama TVRI, Imam Brotoseno, membenarkan bahwa Umbaran Wibowo adalah kontributor TVRI Jawa Tengah sejak tahun 2012. Umbaran kemudian mengajukan pengunduran diri pada Oktober 2022 karena mendapatkan jabatan terbuka yang kemudian diketahui diangkat menjadi Kapolsek Kradenan Blora. Umbaran bukan pegawai tetap TVRI Jawa Tengah. Tidak ada keterikatan, hanya kontrak lepas. Sehingga proses rekrutmen tidak seketat untuk pegawai biasa, kata Iman. Selama belasan tahun menjadi kontributor, pihak TVRI Jawa Tengah tidak mengetahui jika Umbaran adalah anggota intelijen polisi. Tidak ada yang dirugikan dalam menjalankan profesinya sebagai kontributor dijalankan dengan baik. Berita-berita yang dikirim kontributor umumnya juga harus melewati seleksi redaksi di stasiun masing-masing. Jadi tidak otomatis ditayangkan, tegasnya. Dewan Pers menegaskan tindakan Ibtu Umbaran tidak bisa dibenarkan dan sertifikat UKW yang dimiliki Pak Kapolsek kini otomatis gugur. Pihak Dewan Pers juga meminta klarifikasi ke PWI terkait UKW yang diikuti Umbaran sehingga bisa ditetapkan sebagai wartawan tingkat madya. Sertifikasi UKW yang dimiliki Umbaran otomatis gugur karena telah melanggar aturan bahwa setiap jurnalis tidak boleh anggota TNI atau Polri. Sebagai awak media, saya menganggap kasus penyamaran itu biasa saja. Saya tidak kaget dan saya tidak perlu tersinggung. Sejujurnya, justru saya salut kepada Ibtu Umbaran. Kok bisa ya bertahan 10 tahun menyamar tanpa ketahuan? Pada dasarnya, aparat intelijen khususnya polisi dan tentara dalam rangka mengamankan negara dari berbagai ancaman bisa menyamar jadi apa saja, jadi siapa saja. Pada zaman Orde Baru, para aktivis diawasi oleh tukang ketoprak dan tukang sol sepatu atau pemulung berambut cepak dengan suara kemeresek handy talkie dan benda menonjol di pinggangnya. Dulu kami menyebutnya spion Melayu, intel yang pamer, intel tapi begitu kentara. Dari pihak intelijen kemudian ada penjelasan bahwa penyamaran yang kentara itu disengaja sebagai intelijen setengah terbuka yang ditujukan kepada mereka, aktivis, mahasiswa, politisi, tokoh perlawanan sebagai peringatan awal bahwa mereka sedang diawasi dan dipantau. Bahwa dengan ditongkrongi tukang ketoprak atau dikuntit tukang sol sepatu, negara mengirim pesan. Anda sudah ada dalam radar kami, tolong jangan macam-macam. Sedangkan intel yang sebenarnya alias intel tertutup, duduk nyaman di kepala biro, kepala staf, kepala HRD di kantor pemerintah dan swasta, BUMN, di perusahaan pers atau media, dan tidak pamer-pamer.
Tapi laporan rutin terkirim ke Badan Intelijen Pusat yang kini bernama BIN, seperti yang dilakukan Pak Kapolsek itu. Densus 88 yang gigih menghabisi teroris, hanya sebagian saja yang pakai seragam tempur dan bersenjata. Sebagiannya menyamar menjadi santri dan ustadz, masuk ke tengah komunitas radikal. Karena itu, desakan Aji agar aparat kepolisian dan institusi negara yang lain untuk menghentikan penyusupan personil intelijen mereka ke institusi pers sungguh menggelikan. Juga permintaan institusi media untuk melakukan bersih-bersih terhadap pegawainya yang dicurigai berperan ganda serta melakukan seleksi ketat terhadap calon pegawainya. Lawang di jajaran pengurus Dewan Pers sendiri ada intel juga kok. Sudah dituding secara terbuka dalam acara talk show di TV swasta. Dan yang dituding tidak membantah. Memangnya kalau intelijen berhasil masuk dan menyamar, kita bisa apa? Kenapa fokus ke aparat negara? Bagaimana kalau konglomerat yang menyamar sebagai wartawan? Agen Gedung Putih dan korporasi global mensponsori organisasi kewartawanan. Buzzer politik yang menyamar jadi wartawan. Oposan yang nyamar jadi wartawan, ormas pro-teroris yang ngaku wartawan. Sudah kejadian kok. Jangan lupa, negeri Irak, Suriah, Yaman hancur lebur karena peran wartawan juga yang mengaku independen tapi ikut menyebarkan hoaks yang dibuat pejabat Gedung Putih. Seakan-akan Irak memproduksi senjata biologis, memfitnah Bashir Assad diktator. Dan di Indonesia, belakangan ikut menyebarkan hoaks. KUHP yang baru disahkan mengancam para turis sehingga mereka batal berlibur ke sini. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Supriyanto Martosuito yang disadur dari redaksi Indonesia.com dengan judul Ketika Polisi Menyamar Jadi Wartawan. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.